Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati
Semua persoalan sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Biarlah pujian ini sebagai doa kita. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Firman-Mu pelita terang jalanku. Firman-Mu pelita terang jalanku. Beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu, Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu. Kita berdiri bersama-sama ladies yang dikasih Tuhan. Kasih-Mu menyucikan hati dan pikiranku. Ya Tuhan, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu, sampai ku menjadi, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu, sampai ku menjadi, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini. Waktu-waktu kami yang kami berikan kepada Tuhan, supaya kami boleh duduk diam seperti Maria di bawah kaki-Mu, di mana kami boleh mendapatkan bagian yang terindah, dan disebut kami juga orang yang berbahagia, karena kami memperoleh harta surgawi, yaitu firman yang hidup, yang memberi kekuatan, yang menopang kepada kami. Setiap kami yang mengalami mungkin tantangan pergumulan,
Firman-Mu Tuhan yang akan menopang dan memberi kekuatan, pengharapan, dan kemampuan kepada kami semua di tempat ini. Khususnya para ladies tempat ini yang begitu banyak menanggung beban, persoalan mungkin Tuhan, dan begitu banyak hal. Tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berhenti. Kasih-Mu tetap terus-menerus menyertai mereka, menguatkan mereka, sampai mereka Tuhan menjadi teladan, menjadi terang, bahkan anak-anaknya, keluarganya, saudara-saudaranya, semua Tuhan boleh dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap usaha mereka, mungkin untuk suami, saudara, orang tua mereka. Tuhan memberkati, karena waktu yang mereka berikan kepada Tuhan hari ini, Tuhan pasti membalasnya dalam bentuk yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita melihat kerap kali, kalau kita mau berdagang, kita pasti saudara kita duduk, kita rundingan, saudara kita mungkin masih bicara-bicara dengan seseorang, kemudian orang itu tertarik dan memberikan kepada orang tersebut mungkin usaha atau ide-ide. Demikian juga perlu waktunya kita para ladies ini duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk memberikan hati kita kepada Tuhan. Duduk bersama-sama dengan Tuhan saudara. Memang sepertinya belum kelihatan. Tetapi yang pasti itu ada sesuatu yang Tuhan pasti berikan kepada kita. Kalau kita duduk dengan seseorang belum tentu dia mampu. Tetapi Tuhan kita itu lebih mampu. Bahkan dia tahu segala persoalan hidup kita. Sebab apa saudara dikatakan bahwa kita ini umat kepunyaan Tuhan. Bahkan dikatakan kita adalah harta kesayangan Tuhan. Jadi jangan sampai ada ide di dalam pikiran kita yang membuat bahwa Tuhan adalah hartaku. Saudara, seakan-akan kita datang di gereja untuk mengejar kekayaan, tidak. Tapi saudara, kita adalah harta Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita adalah harta saudara, pasti sama Tuhan dipelihara yang bagus, dijaga yang bagus. Oleh karena itu saudara, kalau kita harta, maka saudara lihat, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya apa itu saudara? Kalau kita lihat, kalau seseorang saudara memilih, kalau saudara memilih Tuhan, saudara pasti memilih dewa, Tuhan, Allah, dan sebagainya macam-macam. Nah, persoalannya sekarang adalah Allah, Tuhan telah memilih kita. Kalau dia memilih berarti saudara begitu banyak pandangan, dan saudara dan saya itulah yang dipilih. Berarti dipilih itu saudara, kita cari sesuatu yang bagus, yang berkenan, yang baik. Mungkin yang ada seakan-akan ada yang cacat, mungkin gitu ya. Cacat ini tetap dipilih, kenapa? Mungkin dia sayang karena cacat juga. Mungkin gak mampu. Jadi Tuhan memberi kekuatan, memberikan kasihnya kepada dia. Nah, kalau dipilih berarti ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau dipilih berarti kita adalah harta kesayangan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena dia memilih kita. Dari semua hal dia pilih. Kalau saudara pilih barang, coba saudara beli barang, pasti saudara akan memilih kan? Apalagi para ladies ini, kalau ke supermarket, 5 menit bisa jadi 30 menit. Kenapa? Kalau beli umpama sabun atau susu atau apa, saudara dibongkar sampai di belakang. Dicari yang masa berlakunya yang mundur jauh ke belakang. Karena dia tahu, ini pasti pegawai taruh ini masa berlakunya ini yang paling cepat habis. Yang di belakang dia bongkar-bongkar saudara. Hanya cuma beda 4-5 hari. Dia bongkar-bongkar, dia cari. Jadi susunya yang bukan saudara, yang masa berlakunya besok. Tapi yang berlakunya minggu depan. Termasuk mungkin beli tape, betul kan? Tapi dia mesti lihat, ini sudah kadaluarsa. Mau cari, kalau yang kelamaan ini tunggu seminggu. Saudara milih yang mana? Tuhan juga sama.
Karena kita adalah harta kesayangan, dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Sebab kalau dia yang memilih kita, dia pasti jaga, pasti lindungi. Katakan amin dulu. Sehingga dia katakan apa? Sehelai rambut jatuh pun sudah dihitung karena dia. Saudara, karena kita adalah harta kesayangan Tuhan. Jangan lupa. Sehingga kalau ada kotor pasti saudara bersihkan. Coba kalau saudara punya barang-barang yang spesial, yang saudara pilih. Pasti saudara taruh di tempat yang bagus. Pasti saudara jaga yang baik. Tuhan juga sama. Sehelai rambut jatuh pun dia sudah hitung. Oh, anggap aja kalau kita punya boneka saudara. Tapi saudara bukan boneka loh. Boneka hidup mungkin. Bukan robot. Begitu rambutnya jatuh, waduh ini rambut jatuh bagaimana ini. Walaupun itu boneka, kan gak kelihatan bagus. Mungkin dilem atau diapain. Anak kecil aja ngerti, wah ma, bonekaku rambutnya ini ma, alisnya kok hilang satu. Mungkin saudara, pasti dia pikirkan semuanya. Ingat saudara, Tuhan memperhatikan kita. Main kita disebut biji mata Tuhan. Amin. Kalau biji mata Tuhan saudara lihat pasti, terutama ladies ini ya, pasti ini dikasih apa begitu kan. Gitu. Nah kalau hamba Tuhan biji mata, kalau ada kotoran, Tuhan selalu lembut ajak kotoran masuk, saudara pasti gak enak. Mengganggu sekali. Kalau agak buram-buram dia pakai kacamata. Demikian Tuhan mendandani kita. Sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6 jelas sebutkan. Jangan kamu khawatir terhadap apapun juga. Gitu loh. Karena Tuhan itu mendandani kita. Lihat Salomo yang seperti itu. Tapi tidak seindah pakaiannya seperti bunga di padang itu. Sehingga kita tidak boleh khawatir, saudara. Nah kalau khawatir ini berbahaya. Saya kasih contoh ya. 2 minggu lalu saya masih di Singapura. Saya survei. Saya melayani 5-6 orang. Rata-rata laki yang masuk rumah sakit semua. Hanya 1 perempuan, saudara. Jadi saya layani itu, ya ini survei, belum tentu benar, tapi ya itu kan sudah menggambarkan semuanya. Bukan kebetulan. 5, saudara. 4 laki-laki, 1 perempuan. Berarti di sini kita melihat gitu, beban seorang perempuan itu sekarang itu mesti harus diperkuat. Jangan sampai nanti ada laki-laki, suami saudara, atau anak saudara, atau teman atau saudara kita, atau orang tua kita yang laki-laki. Tidak tahu mungkin kenapa kok laki-laki saudara. Mungkin banyak masalah, tekanan dari wanita mungkin. Kok diam semua ini? Mungkin karena income gak ada, jadi para wanita berkata, mana income kok gak ada. Jadi mungkin laki-laki stres semuanya. Ya mungkin bukan hanya itu, mungkin ada yang lain. Tetapi yang pasti, bahwa saya menjumpai 4 laki-laki itu, semua sakit berat semua. Jadi hati-hati di sini. Mari kita sebagai penolong yang baik, jangan menaruh kekhawatiran terlalu banyak dalam hati kita. Karena Tuhan tidak suka kita menyimpan kekhawatiran. Tuhan senang supaya kita membuang segala kekhawatiran. Kenapa? Karena kita adalah harta kesayangan Tuhan. Dan kalau kita melihat juga sama. Air mata kita pun juga disimpan oleh Tuhan. Bayangkan saudara. Kenapa? Karena kita adalah harta kesayangan Tuhan. Air mata pun, air mata ini loh. Yang bagi kita udah biasa saja deh. Disimpan sama Tuhan. Apa yang tidak disimpan? Air mata pun disimpan. Rambut jatuh pun dihitung. Kita dianggap biji mata Tuhan. Kurang apa saudara? Sehingga ketika kita banjir, Tuhan angkat kita. Tuhan gendong kita. Ketika ada api, Tuhan melewatkan kita dari api. Karena kita adalah harta kesayangan Tuhan. Jadi mulai hari ini mari kita mengubah konsep kekristenan kita, terutama untuk para ladies sebagai penolong. Jangan lagi menjadikan Tuhan itu saudara seperti mungkin ya ATM lah. Atau jadikan Tuhan seperti saudara harta kita. Gitu. Tapi justru kita yang harus tahu bahwa kita adalah harta Tuhan. Gitu. Sehingga saudara tahu bahwa Tuhan akan menjaga memelihara kita. Tetapi Tuhan juga ingin menaruh kita di tempat-tempatnya.
Di mana tempatnya? Di rumah Tuhan. Tuhan ingin membersihkan itu semua. Mungkin segala kekhawatiran, segala air mata kita, segala persoalan kita. Disinilah, di rumah Tuhan. Tuhan ingin melihat semua harta-hartanya semua. Mari kita datang saudara, ini loh Tuhan hartamu. Mungkin Tuhan akan lihat kok masalahnya banyak, persoalannya mungkin ini. Saya yakin Tuhan akan tolong kita. Amin. Ada begitu banyak firman Allah, tapi kita akan lihat dulu satu kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Cukup 3 ini aja kita renungkan. Kenapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Karena kita adalah harta Tuhan, saudara. Dan Tuhan selalu memberikan harapan. Dia menjaga, memelihara kita. Sebab itu bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan itu berarti sesuatu yang belum ada. Dan yang kita harapkan. Dan belum ada. Tapi kita harus bersukacita. Kenapa harus bersukacita? Karena kita adalah harta Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Bukan kita yang memaksa untuk mencarinya. Memang sebagai manusia kita berusaha. Tetapi yakinlah usaha kita saudara. Bahwa Tuhan akan mendukung segala pekerjaan kita. Tuhan akan mendukung kita. Akan menolong kita. Tetapi kita perlu waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan firman Allah. Yang memberikan kekuatan-kekuatan itu sendiri. Nah para lady sebagai penolong harus kuat. Amin. Sekarang ini situasinya sulit. Sulit, banyak orang mengalami kesulitan. Properti lagi seperti ini mungkin saudara. Ada yang jual setengah mati. Tetapi coba nempel kepada Tuhan. Dekat sama Tuhan. Jadi saudara kita bersukacitalah dalam pengharapan. Berarti orang bersukacita itu tetap kuat saudara. Tetap semangat. Amin. Bayangkan kalau kita nggak semangat. Sudah hilang semuanya. Kalau orang semangat. Mau tokonya sepi, mau perusahaannya masalah. Mau apa saja pelayanannya kurang. Tapi kalau dia tetap semangat. Karena kita semangat saudara. Semangat datang terus. Waduh kok kurang. Karena semangat terus. Dia mulai melihat ini. Oh mungkin ide ini. Tokonya atau usahanya mau di ini. Karena kurang lagi. Tetap semangat. Ada ide lagi. Ide itu muncul karena ada semangat. Amin. Nah dari situlah kemudian saudara kita melihat ada kekuatan, ada kemenangan. Sehingga kalau kita bicara spirit, blessing the spirit, kita bicara spirit. Spirit itu terbagi dari 3 bagian. Ada yang ngomong spirit itu semangat. Nah kalau kita tidak punya semangat, gak akan ada ide. Gak akan ada usaha. Jadi segala sesuatu ya sudah mau apa. Lah ini kalau orang-orang seperti ini gawat saudara. Gitu. Loh ya Pak, gak mampu Pak. Luar gimana lagi? Ya ini cuma gini. Kita lupa kita punya Tuhan. Amin. Kita lupa kita punya pengharapan. Kita lupa kita doa dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Kita lupa saudara, Tuhan menyertai kita. Jadi jangan bilang, wah gak ngerti aku Pak, gak bisa Pak. Gimana lagi, sudah. Kita sebagai penolong, saudara, ya apapun penolong atau pemimpin, ataupun seorang yang sedang berusaha, tidak boleh patah semangat. Harus tetap semangat. Itu perlu sekali. Saudara lihat, pagi-pagi Tuhan itu jalan. Di Taman Eden, dia jalan pagi-pagi. Padahal itu Tuhan, saudara. Jalan-jalan pagi-pagi. Itu firman menjelaskan seperti itu. Saya juga sama, saudara. Kalau pagi-pagi saya keluar walaupun capek-capek mau khotbah tadi atau minggu, saya keluar sebentar. Apa? Saya mesti tenang-tenang, rileks, cari oksigen,
Sambil terus semangat tetap ini ada pergumulan. Jangan lihat pergumulannya. Apa yang harus saya kerjakan hari ini? Saudara, saya pasti ada sesuatu yang luar biasa. Duduk diam, mungkin dikasih firman. Gitu loh. Jadi kita tidak melihat persoalan, tapi kita melihat harapan yang sudah ada di depan kita. Amin. Dan harapan kita raih pasti melewati persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan. Jadi terus semangat seperti saya di gereja ini. Saya tetap semangat. Mungkin kiri kanan ngomong begini, sana sini ngomong begini, saya bilang enggak, tetap belajar. Wah ini kurang ini, jalan. Wah ini kurang ini, wah ini tata begini. Terus tetap berhasil. Karena kita punya pengharapan. Amin. Dunia saja punya pengharapan, dia usaha. Lah kita ini punya pengharapan, bukan pengharapan cita-cita. Pengharapan di dalam Tuhan. Yang memberikan visi kepada kita. Bahwa akan ada anak-anak muda diberkati luar biasa. Jadi kita di sini lihat saudara. Dan ada begitu banyak orang juga diberkati, dipakai Tuhan. Jadi itu visi. Jadi kadang-kadang kalau lihat di sini masih muda, masuk di sini. Jangan cuma lihat gedung yang megahnya di tempat ini atau sesuatu yang menarik atau tidak menarik. Lihat visinya, pengharapan yang ada di tempat ini. Katakan amin dulu. Pengharapan, oh visi gereja ini dapat dari Tuhan seperti ini. Bukan keinginannya Pak Fengki. Bukan mari kita berdoa supaya kita diberkati semua. Ayo kita berdoa. Bukan seperti itu. Yang saya dapat itu bukan mengajak saudara supaya berdoa supaya diberkati. Tapi kita sudah dijanjikan oleh Allah. Amin. Kita sudah janji mau apa. Kita nggak perlu Tuhan tolong berkati aku lagi Tuhan. Kayak kita nggak dapat visi aja. Sudah dapat visi, satu langkah sudah menang. Hanya tinggal sekarang pengharapan di depan ini. Kita kerjakan dengan semangat. Amin. Kita harus punya semangat yang luar biasa. Nggak boleh nggak punya semangat. Jadi ide-idenya bawa jiwa kayak saudara. Gitu loh. Apa yang kurang? Jadi tolonglah teman-teman di sini dikatakan jelas firman Tuhan mengatakan apa tadi? Bersukacitalah dalam pengharapan. Karena pengharapan itu ada. Jadi kadang-kadang ada beberapa saya lihat anak muda atau orang, Pak, maaf Pak ya, saya di sini sudah sekian tahun, saya sementara tak pensiun pindah dulu. Saya sebenarnya mau narik saudara, jangan. Karena di sini ada visi jelas. Gitu loh. Tapi orang punya free will, kebebasan. Tuhan saja memberi manusia kebebasan. Itu persoalan paling besar manusia adalah kebebasan yang diberikan Tuhan kepada dia. Gara-gara kebebasan itulah, saudara, kuasa Allah, saudara, tidak 100% turun kepada dia. Kalau Tuhan sudah bikin kita A, terus jadi A, berarti kita robot dong. Betul nggak saudara? Berarti semua sudah jadi Kristen semua. Kenapa orang diinjili nggak mau jadi Kristen? Ya dipilih karena harta toh. Tetapi yang jelas dia punya free will juga. Dia pilih buat apa ke Tuhan? Aku tak usah sendirilah. Mungkin begitu. Aku punya teman kok kaya. Gitu. Aku ngapain duduk di gereja? Mendingan di tempat itu. Ada ini ada itu. Free will. Hak kita. Ketika hak kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi Tuhan bukan aku punya Tuhan. Tapi aku miliknya Tuhan. Amin. Free will dikembalikan. Hak kebebasanku kembalikan kepada Tuhan. Itu penting. Makanya ketika kita berikan hak kita kepada Tuhan. Maka saudara kita bukan robot. Tuhan kasih visi. Ini loh jalan. Nah kita jalan. Nah di tengah masih ada free will kita. Ah aku capek. Ah kelihatannya lama. Belum tentu. Mungkin pendetanya bohong. Karena saudara selalu mendengar orang bohong. Sehingga kita nggak masalah. Kalau kita mungkin dicurigai bohong nggak masalah. Karena banyak orang pembohong sekarang. Betul saudara ya. Sama dengan dikatakan, oh banyak orang itu gak beres penipu. Jadi saudara hati-hati dengan semua orang gak masalah. Karena itu waspada. Dan kita juga gak masalah diwaspadain. Gak masalah. Karena itu bentuk yang bagus. Gitu loh. Harus seperti itu. Tetapi firman Allah yang saya dapat itu pasti seperti itu. Sehingga pergumulan saudara lihat di tempat ini terus kita kreatif, inovatif, terus bergerak. Kenapa harus bergerak? Terus media bergerak, bikin lagu, bikin ini. Loh kok bisa? Karena ada pengharapan. Amin.
Karena kita bukan berharap sesuatu, Tuhan aku berharap kalau boleh loh. Ya kalau boleh, belum tentu dapat. Aku berdoa deh, Tuhan kalau boleh, Tuhan aku minta. Itu saudara baru minta, bisa berharap. Tapi kita nggak minta, kita dikasih harapan. Ditunjukkan ke depan. Nah sayangnya beberapa orang yang sudah berhasil, akhirnya tidak aktif di gereja. Karena keberhasilan tiba-tiba dia punya banyak, dia berhasil jadi jabatan tinggi mungkin, dia punya apa, tidak terlalu aktif, sibuk. Itu yang kita doakan di dalam doa berkat. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena menerima berkat itu mudah dan pasti. Itu kata-kata iman. Bukan berarti saya tuh dengan memaksa Tuhan. Tidak, itu karena kita sudah punya harapan. Katakan amin dulu. Karena saya sudah dapat visi dari Tuhan. Dan sebagian sudah digenapi. Sehingga berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan buka pintu, tidak satu pun bisa menutup. Tapi yang kerap kali hati kita yang tidak tahan uji. Kita menjadi sibuk, kikir, sombong, saudara, dan sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini sumbernya. Begitu diberkati, saudara, maaf Pak Fengki, saya sibuk. Begitu diberkati lagi, sorry Pak, gitu loh. Wah, saya sekarang kumpulannya isi ACBCC Pak. Jadi kalau mama di Pak Fengki di best selalu dinasihati, di sana saya dipuji. Ya mendingan maaf Pak, saya bulan sekali aja di gereja. Lama-lama dia bentuk sendiri pemimpin kayak Lot. Kayak Lot, bukan kayak Abraham lagi, dia jadi Lot. Lot akhirnya dia merasa mampu kuat, diberkati. Dia mulai menggeser tempatnya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Lot gak dapat visi, cuma nempel dia. Karena nempel diberkati. Begitu dia keluar dari visi, berkat masih ada. Tapi pelan-pelan menyusut. Bahkan akhirnya keluarganya juga hancur. Dari sinilah saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi di tempat ini punya visi. Jelas, akhir zaman juga ditunjukkan oleh Tuhan. Jelas, pengajarannya juga jelas, saudara. Gitu. Arahnya kita ke Tuhan juga jelas. Terus kita kalau kurang semangat sayang. Orang-orang yang lain-lain sampai pergi ke gereja cari nubuatan-nubuatan. Wah ini sampai antri nomor 101 mungkin saudara. Tunggu 3 jam. Hanya cuma kamu akan ini, kamu akan ini. Sedang. Tetapi kita itu nggak perlu lagi nubuatan. Karena kita sudah dikasih visi. Amin. Tinggal kita jalan semangat setia. Halo kok diam semua ini? Terus saudara mau cari lagi visi apa? Ya maju mundur kena saudara. Terus apa lagi nanti enggak? Semua orang bisa nubuatan, saya juga bisa nubuatan. Kalau kita nggak punya visi, ayo kita nubuatan. Supaya ada kekuatan, ada penghiburan. Tapi kalau punya visi, jangan lagi ngejar itu. Nanti kalau ngejar itu, visi kita hilang. Karena kita mencari pelihat, bukan mencari Tuhan lagi. Kalau Tuhan tidak ketemu, seperti saudara Saul, dia saudara, akhirnya dia cari, waduh Samuel sudah meninggal. Dia cari Tuhan gak bisa, dia cari pelihat. Cari pelihat, pelihat itu maksudnya ya juga bisa jadi nabi, bisa juga setengah dukun begitu. Ya juga bisa penubuat, bisa benar, bisa juga tidak. Karena sudah kehilangan visi dia. Nah kita kan masih ada visi. Seharusnya kalau para ladies di tempat ini juga kasih tahu suami-suami. Harus semangat di tempat ini cari jiwa. Bukan supaya diberkati. Kita ini sudah dijanjikan. Amin. Ke Abraham, pergilah ke negeri itu. Maka kamu akan kuberkati. Bukan Tuhan aku pergi sana. Tuhan mau berkati aku enggak. Tolong berkati ya. Enggak. Fengki bukalah gereja. Nanti tak kasih visi ini. Sudah selesai. Amin. Nah saya bawa teman-teman ini peperangan di dunia. Begitu kita maju sudah mau menang, setan buat kita mundur. Teman-teman kita mulai, ngapain ini? Di sini cuma diajari firman terus ngapain? Di dunia nikmati, kumpul-kumpul yang indah. Hati-hati, setan nawarkan terus itu. Justru kita waktunya cari Tuhan. Amin. Karena dia sudah memberikan kepada kita harapan supaya kita kuat dan kita melangkah ke depan. Makanya beberapa orang yang sudah diberkati kemudian hilang. Hilang punya masalah.
Yang diberkati sibuk. Saudara, mungkin gitulah. Ada juga yang gak kuat. Aduh, kok berat ya pelayanan. Mungkin gitu saudara. Kita ini sudah ada di depan mata. Amin. Tuhan sudah bicara sama kita, kasih visi. Buktinya apa? Buktinya saudara lihat. Gereja ini 17 tahun. Tidak pernah ngomong saudara kolektor memaksakan. Tidak pernah memaksakan perpuluhan. Tapi tetap jalan terus. Walaupun kurang lebih ya, terjalan. Tapi sebenarnya saudara bukan berarti kita kelebihan. Mesti kesadaran pada diri masing-masing. Kalau gerejanya kuat pasti bisa bertambah macam-macam. Betul nggak saudara? Sehingga jemaat juga bisa membawa orang lebih senang. Kita mesti buat kerja. Karena di tempat ini Tuhan sudah janjikan sumber, ada sumbernya. Jadi kita nggak perlu lagi doa minta berkat panjang-panjang. Nggak perlu. Cukup doa Bapak kami. Ditambah kesehatan, jaga kesehatan. Amin. Jangan sampai nanti diberkati kesehatannya hilang. Jangan. Jaga kesehatan, kerja yang baik, bersukacitalah dalam pengharapan. Ini kita bicara pengharapan. Pengharapan aja belum tentu selesai. Jangan lagi putus asa. Kalau sudah putus asa di tempat ini sulit saudara. Akan mempengaruhi sebagian. Dan akhirnya kemudian yang sebagian ini nggak mendapat berkat. Sama dengan orang-orang yang ke Israel bersungut-sungut. Gitu. Akhirnya sebagian dapat berkat dia mundur. Padahal dia sudah dapat berkat dulu. Gitu. Dia dapat berkat, dia lihat, oh ini karena Tuhan ini. Aku diberkati. Harusnya dia melangkah lebih giat lagi. Dia kasih teman, ayo semangat. Gitu saudara. Amin. Bukan saudara diberkati gini, waduh berat aku. Loh gimana berat saudara? Loh. Jangan. Para ladies mesti semangat, katakan amin dulu. Kita ini saudara jumlah segini, jangan kecil hati. Yang tempat lain malah lebih sedikit lagi. Nggak punya pengharapan lagi. Didorong-dorong lagi. Diiming-imingi lagi. Dari sini kan harus ada kesadaran. Amin. Nah kesadaran itu sudah diterangkan melalui khotbah ulang-ulang visi. Itu setan kerap kali ngambil dari pikiran kita. Kita harus kembalikan melalui khotbah kembali. Supaya visi itu ada di depan kita. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan itu nggak main-main. Saya menulis lagu nggak gampang. Saya bukan seorang yang jago lagu saudara. Saya tulis lagu setengah mati. Nah, tapi akhirnya saya dapat inspirasi dari kisahnya Abraham. Jadi lagu kita ini, saudara boleh nilai masing-masing. Tapi isinya itu satu kekuatan pengharapan dan pengajaran firman Allah. Bukan mengasihani diri sendiri. Yang kelihatannya enak saudara. No. Aku susah, mama gitu saudara. Tuhan perhatikan aku, mama gitu saudara ya. Aku nggak takut lagi walaupun susah gitu. Tuhan selalu ada sampingku, nanti akan aku, nggak ada begitu. Kita kasih firman Allah seperti hari ini. Gitu. Tuhan nggak suka kalau kita simpan kekhawatiran. Tuhan suka kepada kita simpan firman Allah. Amin. Di mana ada firman Allah, kekhawatiran itu muncul karena iman muncul. Gitu. Amin. Di mana ada firman Allah, kekuatan itu hilang semuanya. Tapi kalau kekuatan masih ada, kekuatan masih ada. Berarti firman tidak ada dalam hati kita. Lalu saya dengar firman Pak. Ya kayak Marta mungkin. Atau dicuri iblis. Sehingga pengharapan yang pasti di depan. Saudara bayangkan. Pasti di depan saudara lepaskan. Banyak teman-teman kita yang gak banyak lah. Sebagian saja kecil. Melepaskan. Sayang. Saudara, sudah diberkati bagus, sudah mulai maju gitu loh. Berarti kan tambah lama tambah bagus. Dilepaskan. Ya enggak tahu, mungkin dia mendapatkan suara lain yang lebih bagus, saya tidak tahu. Silakan kalau lebih bagus. Tetapi yang pasti saudara, kita enggak katakan kita yang terbaik. Nama best itu bukan berarti terbaik, itu singkatan blessing in the spirit. Blessing in the spirit artinya salah satu berkat rohani. Artinya di sini supaya Tuhan tidak mau kita menyimpan kekhawatiran, ketakutan. Amin. Itu harus dibuang lebih dahulu. Karena itu spirit semangat harus muncul. Karena ada pengharapan di depan kita. Ayo kita sekarang ini opening baru. Saya yakin sebulan sekali. Gitu loh. Nanti kalau memang maju sebulan 2 kali. Sore 2 kali, pagi 2 kali. Kita pesta rohani dong.
Kita datang di gereja bukan berdoa supaya diberkati. Kita datang di gereja karena kita sudah punya pengharapan. Amin. Tinggal kita dikuatkan untuk mencapai pengharapan itu. Itu sesuatu yang saya ingin kepada ladies di tempat ini. Ayo kuat. Karena saya lihat di Singapura ini tadi saya katakan, bayangkan 5 orang saya layani berat-berat semua, 4 laki-laki 1 perempuan. Para ladies harus tanggung jawab sekarang. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan. Berikan impartasi kepada sebagai penolong kepada teman-temanmu, orang tuamu, saudaramu. Gitu. Di tempat ini ada pengharapan. Saya tidak memaksakan orang, tempat saya sana buruk. Enggak, saudara. Tapi saya katakan bahwa di tempat ini sudah ada pengharapan. Sebelum kita minta, Tuhan sudah tunjukkan. Begitu luar biasa. Sampai pengangkatan. Sudah Tuhan tunjukkan. Apa yang kita cari di dunia ini. Dekat Tuhan, dipilih Tuhan, diangkat Tuhan. Betul nggak saudara? Dijadikan berkat, diberkati tanpa kita minta. Jadi pilihan Tuhan luar biasa bukan? Karena kita adalah harta kesayangan Tuhan. Itu pengharapan. Jadi pengharapan itu tidak boleh sampai goyah. Kalau kitab Ibrani berkata, pengharapanku itu seperti sawo. Sawo itu jangkar. Yang berlabuh sampai di balik tirai suci. Di balik tirai suci berarti sampai di peti perjanjian itu. Berarti kita bukan cuman satu doa pengharapan. Tapi kita berdoa ini saudara, bukan satu pengharapan supaya diberkati. Tapi kita berdoa mengucap syukur. Karena Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Makanya kita kenapa Pantai Kosta Karismatik kok hanya doa Bapak kami. Orang pikir ini karismatik Pantai Kosta kok aneh ya. Kok ada doa Bapak kami. Loh karena kami sudah yakin. Halo. Amin. Sudah yakin. Supaya jangan ada pencobaan, jangan ada setan. Supaya kita mengampuni orang terus. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah, terindah dalam hidup kita. Gereja yang saudara untuk mempersiapkan akhir zaman. Gereja ini saudara, ya kita nggak banyak ngomong lah. Apa yang Tuhan kasih visi pasti terjadi. Apa yang Tuhan ajarkan di gereja ini sudah mulai banyak dicomot-comot oleh banyak pendeta-pendeta lain. Saudara nggak percaya, nanti apa yang kita khotbahkan bulan ini. Bulan depan saudara nanti spesifik kata-kata di tempat ini kan muncul nanti. Di tempat-tempat pendeta lain. Itu sudah pasti kejadian. Nanti saudara kadang-kadang nanti lihat. Gitu. Kita bicara tentang doa ini. Nggak lagi 2 bulan depan muncul begitu. Termasuk beberapa orang yang besar-besar. Kita ngomong harta kesayangan Tuhan ini kan spesifik. Nanti muncul 1-2 bulan lagi. Saudara-saudara. Jadi sebenarnya sepertinya kita ini sebenarnya saudara walaupun kita bukan terbesar. Tetapi saudara kita punya impact yang besar. Dampak yang besar. Hanya teman-teman di tempat ini saudara sepertinya harus bergerak lebih kuat. Jangan sampai pendetanya saja yang bergerak. Terus kita ini didorong-dorong terus. Sayang, kasihan pendetamu. Mestinya kerja lebih banyak, terpaksa mendorong saudara. Gitu loh. Mobilnya baru, akinya baru, tapi minta didorong. Halo? Ya, janganlah. Saudara maju. Supaya kita ini maju bersama-sama. Yakinlah. Bukan karena saya, yakinlah karena Tuhan. Makanya dikatakan ayat tadi, bersukacitalah dalam pengharapan. Apa bersukacita? Tadi saya katakan spirit pertama semangat. Betul ya? Nah, yang kedua, karena kita semangat, spirit itu bicara inspirasi. Inspirasi. Inspirasi kalau dipakai in. Ya, jadi in spirit. Artinya kalau roh di dalam, kalau ada semangat, di dalam bisa Roh Kudus, anggap aja kita tadi bicara semangat dulu kan. Kalau ada semangat, ada roh Tuhan dalam hidup kita, maka muncul ide-ide yang tadi kita ngomong. Jadi gereja ini harus ada ide, bukan komplain. Ide-ide yang cemerlang. Jangan idenya terlalu biasa-biasa lah. Saudara, karena ada Tuhan di tempat ini, idenya harus cemerlang. Saya bikin lagu itu tidak mudah, tapi contohnya tadi saya kasih tahu, contohnya saya ambil tokoh Abraham. Abraham itu ya melalui gereja kita sama. 17 tahun Tuhan. Aku mengucap syukur. Walaupun nanti masih banyak yang harus kita kerjakan. Ada banyak kekurangan, aku mengucap syukur.
Karena jarang ada gereja 17 tahun bisa punya 50 gereja lebih, jamaahnya 3.000 lebih dan masih eksis, saudara. Terima kasih, walaupun ada kekurangan. Hati ini rasanya kurang Tuhan, gitu loh. Tapi saya melihat, ya mengucap syukur. Karena kita sudah dilewatkan lebih daripada yang lain. Dan kita tetap berjuang punya ide untuk mencapai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap semangat, amin. Main bersukacita. Akhirnya saya lihat kisah itu Abraham. Lihat Abraham gak punya anak. Tetap dia melangkah keluar. Kamu tak suruh buka gereja. Bahwa gereja nanti diberkati. Jadi bukan kamu buka gereja mengejar berkat, tidak. Tapi karena kamu sudah ada pengharapan. Makanya disuruh buka gereja. Amin. Bukan buka gereja supaya dapat itu, bukan. Nah sekarang mungkin anak-anak itu jemaat. Lihat itu. Lihat bintang di langit. Suruh ngitung gak bisa. Itu umur 70-an. Tapi umur 100 baru dikasih ketika gak masuk akal. Istrinya umur 90 baru punya anak. Gak masuk akal. Janji Tuhan tetap kuat. Dia tidak pernah gagal dengan apa yang dijanjikannya. Asal kita tetap berjalan terus, jangan mundur. Abraham terus berjalan, tidak pernah mundur. Lot mundur, hilang dia. Padahal dulu bersama-sama. Jangan jadi seperti Lot, saudara. Ketika diberkati, dipakai Tuhan, terus kita pelan-pelan, sudah cukup aku, jangan. Saudara cukup, saudara akan kekurangan. Di dunia ini gak ada yang cukup. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, itulah kita akan rasa cukup. Itu perlu saudara renungkan. Dari situ akhirnya saya mendapatkan ilham. Gitu. Tuhan tidak pernah gagal. Gitu. Bahwa Abraham itu tetap menanti setiap hari bangun tidur. Kok belum ya? Kok belum ya? 30 tahun gak gampang saudara. Akhirnya muncul juga. Tidak pernah lelah dia menunggu janji Tuhan. Nah, ini kita belum sampai 30 tahun, 17 tahun. 17 tahun. Sudah begitu banyak. Seharusnya lebih banyak lagi. Kalau teman-teman tahu semangat semua. Lebih banyak mestinya. Persoalannya kadang-kadang yaitu kita ditarik dunia. Kita kurang konsisten, kurang komitmen. Nah itu kelemahan kita di situ. Akhirnya saya lihat dari Abraham itu, karena kasih Tuhan lah. Walaupun Abraham ngalah sama Lot, dia mesti dapat yang kering. Tuhan angkat dia terus naik. Karena janjinya dan kasih Tuhan. Dan ketika dia diserang musuh-musuhnya, Tuhan itu melindungi dia. Luar biasa enggak, saudara? Bahkan dia menjaga kekudusannya. Dan dia mengalami kemenangan. Dan dikatakan berjalan dengan Tuhan. Pasti kita lewati semua. Amin. Pasti kita sampai ke sana. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan putus asa. Jangan simpan kekhawatiran. Jangan simpan ketakutan, kebimbangan. Tapi simpanlah firman Tuhan, visi Tuhan. Lihatlah pengharapan di depan. Yang kita tidak pernah minta. Tetapi Tuhan kasihkan kepada kita. Jadi kita ini tinggal jalan aja memetiknya. Contoh-contoh saudara. Banyak orang nanam pohon. Untuk buah apa. Taruhlah buah apa, mangga atau apa. Belum tentu jadi, belum tentu manis. Tapi tiba-tiba tidak jauh dari rumah kita. Muncul ada beberapa pohon. Yang 1, 2, 3 buahnya baru muncul. Kita makan manis. Dan Tuhan berkata, itulah nanti kamu ambil. Gitu loh. Tunggu sebentar, pelan-pelan kamu ambil ya. Jadi kita enggak nanam saudara. Hanya tinggal kita pelan-pelan. Suruh jaga, suruh berjalan ke sana. Ini gereja blessing in the spirit. Bukan berkat jasmani. Allah yang membuat semuanya ini. Amin. Tetap semangat. Satu orang visinya itu, kalau saya pernah mendapatkan visi dari Tuhan. Berdoa jangan untuk dirimu sendiri. Berdoa untuk orang tuamu, saudaramu, teman-temanmu. Itu masih sekolah minggu. Ketika saya dewasa, belum ada tanda-tanda orang tua keluarga saya bertobat. Setelah saya menikah, 1-2 mulai bertobat. Akhirnya tidak lama lagi semua bertobat. Teman saya semua bertobat. Bahkan ya hampir setiap minggu. Ada 1 jiwa. Teman saya 1 SMA. Itu saya tarik datang mau. Dan dia menikmati juga. Dia Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Tidak pernah tahu firman. Terlalu banyak. Orang yang sukses juga.
Ini sudah hampir 8 bulan, hampir 1 tahun datang di tempat ini. Kehabisan stok. Makanya Tuhan suruh buka gereja, supaya impartasikan ini kepada teman-teman. Amin. Bukan kekuatan saya, bukan hikmat saya. Tapi roh Allah yang bekerja ketika Tuhan kasih saya cuma mendoakan, terjadilah. Bukan hanya itu. Saya melayani di NTT itu bukan gereja Pantai Kosta. Tradisional, nggak boleh sembarangan masuk. Zaman dulu saya belum pendeta. Tapi saya boleh melayani persekutuan doa lebih dari ratusan. Akhirnya lebih dari ratusan gereja. Lebih dari ratusan desa. Bahkan sampai seluruh Indonesia. Seminar hamba Tuhan. Yang kemarin saja periode kedua dari tahun 2000 berapa itu saya lupa itu. Tentang nama Allah Yahweh itu. Saya disuruh Tuhan. Padahal bukan beban saya. Saudara, saya baru buka gereja BES. Tuhan ngomong itu loh, sekarang dunia gempar itu. So nama-nama Yahweh, semua orang ikut-ikutan. Luruskan. Luruskan gimana? Kamu dulu kan pernah punya masalah itu. Ingatkan, saya ingat bikin buku. Saya keliling saudara. 35.000 pendeta. Untuk kembali mereka supaya normal kembali gereja gak bergolak. Kasihan gereja-gereja bergolak karena nama-nama itu. Banyak orang pecah. Saya datang setiap kecamatan ke kabupaten. Biaya besar. Akhirnya mereka mulai kembali normal kembali. Banyak hal yang aneh-aneh di dunia ini. Tuhan suruh saya seperti itu. Nggak gampang. Ngumpulkan, tanya teman-teman yang ikut sama saya. 4 jam seminar. Gitu. Jarang ada pendeta keluar tuh, jarang. Dengar semua. Ini saya bukan bicara apa, ini memang Tuhan sudah suruh saya jalan aja. Bukan kekuatan saya. Kemudian disuruh buka persekutuan full gospel. Lebih dari 100 chapter orang-orang datang. Gua dong mau khotbah tempatmu. Wah kita sudah biasa itu. Kita yang buka itu banyak teman-teman kita semua di sana. Saya enggak bicara besar. Memang kenyataan. Banyak orang nempel di situ. Supaya kita biasa, kita yang Tuhan suruh ya. Kita harus kembali ke Tuhannya. Bukan ke orangnya. Amin. Suruh melayani pejabat tinggi. Dia bertobat. Saya enggak cari pejabatnya. Tetap cari Tuhan. Katakan amin dulu. Saya nggak pernah cerita, nanti suatu saat saya cerita saudara. Bagaimana saya melayani orang nomor 1 di Indonesia ini dulu sebelum yang nomor 1 ini. Tapi saya nggak cari-cari dia. Saya tetap cari Tuhan. Akhirnya Tuhan suruh saya buka gereja, ya saya jalan aja. Saya nggak punya target. Tahu-tahu sebelum COVID itu 62 gereja. Setelah COVID turun memang. Kita mulai baru lagi. Loh kenapa kok turun Pak? Ya waktu COVID kita ini obral uang saudara. Tabungan-tabungan kita itu kita kasihkan orang-orang sakit semua melalui COVID itu. Yang gak kerja kita bantu. Sampai defisit. Begitu buka gereja, ya sudah. Ngos-ngosan. Gitu loh. Tapi gak apa-apa. Kan kita jadi berkat terus. Coba lihat yang COVID itu. Kita kirim obat, kita kirim makanan. Itu bukan hanya Surabaya. Di mana ada kota, di mana ada BES. Di situ ada bagian melayani COVID. Yang ngirim makanan, ngirim obat saudara. Kita ada berapa kota itu? 62 gereja, termasuk di Sydney. Kita kirim. Mereka tidak kena COVID kirim makanan. Yang tidak kena COVID dipecat dari kerjaan. Sekolah nggak bisa, bayar kos nggak bisa. Bayangin. Kita kirim duit. Bayangin gereja ngirim. Bukan orang ngirim ke gereja loh. Ngirim duit, terus tulisannya BBC. Mereka terima duit, waduh radio London BBC nolong saya, terima kasih. Ngawur aja itu because best care. Gereja kita dianggap kecil terus saja, walaupun kecil tapi besar nolongnya. BBC nggak mungkin nolong dia sampai nolong 8 juta, 10 juta. Pengusaha-pengusaha di tempat kita ada yang punya duit, punya pengusahaan tapi sudah nggak bisa buka toko, nggak bisa bayar listrik, angsuran mobil nggak bisa. Kita kirim duit lagi. Saudara mau kirim duit makanan sampai 5 tahun, ya saudara jadi kepala saja, jadi jemaat aja. Itu kan situasi sulit, saudara. Tuhan suruh. Nggak main-main gereja ini. Kita punya misi. Kenapa seperti itu Bapak? Gereja kan butuh duit. Kita punya pengharapan. Katakan amin dulu. Orang lain tidak punya pengharapan, dia kumpulkan uang. Takut nanti kalau nggak bisa maju. Saudara, kita ada duit, bahkan saudara tekor sendiri kasih. Loh kenapa? Karena kita punya kekuatan dari Tuhan. Bukan uang yang membuat kita kuat.
Tuhan yang membuat kita kuat. Amin. Sehingga gereja tidak, Tuhan pernah ngomong sama saya, penutupan aja. Frankie, kalau kamu mengandalkan uang, gerejamu rame, aku tidak ada di gerejamu. Gerejamu rame, tapi aku tidak ada. Tapi kalau kamu mengandalkan aku, walaupun gak ada uang, tetap aku ada di gerejamu. Yang penting kamu mau cari uang atau cari Tuhan. Makanya saudara, kita ini gak ngomong, walaupun saudara sesak kita gak ngomong. Loh kok sesak Pak? Pak Fengi kok sesak? Ayatnya aja ngomong sesak ada. Tadi ayatnya tadi. Ayatnya ngomong sesak ada, kok saya gak boleh ngomong sesak. Tapi saya gak memohon saudara untuk menolong. Mungkin saudara dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, cari jiwa, silakan. Kita lihat ayatnya terakhir tadi. Ini memotivasi teman-teman, bukan firmannya memotivasi, tapi firman ini memberi kita semangat kembali. Yang terakhir apa? Dari spirit itu, roh Allah bekerja. Amin. Ketika saya dapat 100 itu, saudara, setelah saya menikah, umur berapa itu? 25, 15 tahun belum menjadi kenyataan. 15 tahun belum jadi kenyataan. Tidak ada satu saudara pun yang bertobat. Tapi kemudian sekarang sudah bertobat semuanya. Teman-teman semuanya, bahkan gereja, bahkan semuanya. Karena roh Allah, semangat, inspirasi, dan roh Allah bekerja. Hanya kenapa? Nyimpen visinya Tuhan. Punya pengharapan, bersukacita, walaupun dalam kesesakan. Betul itu kan ada tuh. Orang yang punya pengharapan, bersukacita, tetap ada kesesakan. Tapi mesti sabar. Dan tetap tekun dalam doa. Ini saya tidak perpanjang. Tapi sesak tetap ada. Tapi tetap bersukacita. Jangan kesesakan itu mengalahkan sukacita kita. Jangan kesesakan itu menghilangkan pengharapan kita. Justru kita memperkuat dengan doa. Mulai besok saudara, kita ladies tidak boleh seperti ini. Setiap orang harus bergairah semuanya. Kalau orang bergairah, orang akan lihat, tuh kemana ini kok semua para ladies jalannya kayak tentara itu. Woi, aku mau berangkat ini, kenapa? Ngapain? Ke gereja kok bingung? Loh, lain kamu gak ngerti. Betul gak saudara? Saudara dapat voucher aja rebutan. Ini saudara dapat firman yang memberikan pengharapan, pasti gak mau rebutan. Datang di gereja semangat, bawa teman, gak mau, rugi kamu, bawa sendiri. Gitu loh. Datang duduk dia mencari firman Tuhan. Karena Tuhan telah sediakan. Kita harus duduk rapi. Amin. Dan jangan sampai kita ketinggalan. Mari kita pagi-pagi kita mau berdoa. Saya undang untuk Pak Pendeta Henry Ang bisa berdoa. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Firman-Mu telah memberikan kekuatan dan pengharapan. Jikalau kami di dalam masalah pergumulan kami, yang terpenting adalah pengharapan. Yang akan terus memberikan kami gairah, semangat. Karena yang memberikan pengharapan itu adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami akan teguhkan iman kami. Kami akan teguhkan hati kami. Kami tidak mau menoleh ke kiri dan ke kanan. Kami akan terus menoleh kepada Tuhan. Karena kami yakin apa yang Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah lalai. Tapi Tuhan punya waktunya sendiri. Dan Dia katakan waktunya itulah yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan katakan tetaplah bersukacita. Karena itulah yang akan memberikan gairah, semangat sehingga kita tetap mempunyai ide-ide yang baik, yang cemerlang untuk keluarga kita, untuk suami kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita. Tuhan juga katakan sabarlah di dalam kesesakanmu. Semua orang punya kesesakan. Saudara jangan melihat orang lain hanya tampak luarnya saja. Mereka mempunyai kesesakannya sendiri. Mereka mempunyai kesulitannya sendiri. Bahkan Naaman engkau lihat. Seorang jenderal dengan jubahnya, dengan pangkatannya, dengan jabatannya. Dia pun ada kusta di dalamnya. Itu menandakan bahwa tidak seorang pun luput dari kesesakan. Tapi Tuhan katakan bersabarlah. Abraham, seorang yang sudah tua, tidak ada mungkin kekuatan lagi. Tapi Tuhan mengatakan janji itu tergenapi karena dia sabar. Dan Tuhan juga katakan tekunlah di dalam doa. Jangan pernah jenuh-jenuh engkau berdoa berharap kepada Tuhan. Dan doa itu percayalah engkau telah menerimanya. Dan engkau harus terus berdoa. Karena engkau punya pengharapan di masa depan.
Dan Tuhan pasti menepati janjinya. Jangan lagi pernah takut dan dikuasai oleh kekhawatiranmu. Hari ini, jikalau kami ada di tempat ini, Tuhan, kami percaya pengharapan itu Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga kami akan menjadi seorang ladies, baik itu berupa ibu rumah tangga. Mungkin kami seorang istri. Kami akan memberikan kekuatan dan menjadi seorang penolong bagi keluarga kami. Sehingga keluarga kami berjalan dengan baik dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau telah memberikan pengharapan dan kekuatan kepada kami melalui firman Tuhan. Kami akan simpan di dalam hati kami. Kami akan rawat baik, pelihara dengan baik. Sehingga firman itu dapat bertumbuh bahkan berkali-kali lipat. Dan engkau akan melihat firman Tuhan itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Karena firman itu yang menjadikan kita dan alam semesta. Tetap kami akan beriman kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Setiap langkah kami, biar Tuhan yang tuntun. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu, baik untuk pembangunan gereja, untuk diakonia, fakir miskin dan semuanya, dan perpuluhan. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan juga kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.